Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami di podcast Alfitian. Nah, sebelumnya gimana dulu nih kabar-kabar teman-teman yang ada di rumah? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini podcast kita bakal ditemanin oleh Ustazah Masliana. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Nadia. Ustazah gimana nih puasanya hari ini? Alhamdulillah lancar, sehat, semangat, alhamdulillah. Nadia gimana kabarnya? Alhamdulillah Ustazah sehat. Nah Zah, jadi kita nggak kerasa nih, rupanya kita udah di bulan Ramadan yang ke-20-an. Nah tapi Zah, apa cuma Nadia atau juga teman-teman yang lain juga ngerasain nih, kalau misalnya puasanya udah kerasa lemas, udah terasa berat, terus udah nggak sesemangat kemarin-kemarin. Apa emang gitu ya Ustazah? Oke ya, baik, bismillah Nadia. Sebenarnya berarti kalau kita tuh berkaca ke Rasulullah, kepada para sahabat gitu, harusnya bulan puasa mau itu di awal, di tengah, di akhir itu tidak menjadikan kita tidak bersemangat gitu, karena justru kalau kita lihat sirahnya itu banyak sekali peristiwa-peristiwa besar, peristiwa perjuangan, peperangan itu yang terjadinya justru pada bulan Ramadan gitu. Berarti mau itu di awal puasa, mau itu di tengah, di akhir itu harus tetap semangat selalu gitu, karena Rasulullah dan juga para sahabat pernah melakukan peperangan pada bulan Ramadan gitu. Oh, jadi banyak banget ya Zah peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan. Kira-kira apa aja sih Zah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Ramadan? Oke, jadi ada banyak ya peristiwa-peristiwa penting bersejarah yang terjadi pada bulan Ramadan. Yang pertama itu mungkin yang sudah kita ketahui bersama, yaitu turunnya Al-Quran. Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran itu pertama kali turun pada tanggal 17 Ramadan, tepatnya di Gua Hira. Di mana pada saat itu Rasulullah sedang menyendiri, kemudian datang malaikat Jibril untuk mengajarkan wahyu yang pertama kali turun, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi peristiwa penting pertama yang terjadi pada bulan Ramadan itu adalah nuzul Al-Quran atau turunnya Al-Quran. Nah, selain itu ada peristiwa lain yang terjadi pada tanggal yang sama, pada bulan yang sama, dan bahkan dalam Al-Quran Allah sandingkan dalam satu ayat yang sama, yaitu Perang Badar. Nah, jadi Perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan, lagi bulan Ramadan. Bayangkan terjadi peperangan yang luar biasa yang mempertemukan dua pasukan yang besar, yaitu pasukan kaum muslimin melawan pasukan kaum musyrikin gitu. Yang bulan Perang Badar ini kenapa istimewa juga? Karena satu-satunya peperangan yang malaikat pun, ribuan malaikat turun membantu peperangan untuk memenangkan peperangan tersebut melawan kaum musyrikin. Oh, gitu. Jadi Zah, saat perang emang kaum muslimin tuh langsung dibantu malaikat ya Zah? Iya benar Nadia. Jadi dalam Al-Quran Allah sampaikan gitu, dan ingatlah tatkala kamu memohon kepadaku dan aku pun memperkenankannya. Sesungguhnya aku akan memberikan bala bantuan berupa 1000 malaikat yang datang secara berturut-turut. Jadi memang dalam Al-Quran sudah Allah kisahkan bahwa malaikat itu datang untuk membantu peperangan. Nah, jadi sebenarnya Rasulullah itu berat sekali melakukan peperangan pada bulan Ramadan itu. Kenapa? Karena memang Rasulullah itu tidak ingin terjadi pertumpahan darah gitu. Hingga akhirnya Rasulullah meminta pendapat para sahabatnya. Jadi sebelum berperang itu Rasulullah minta pendapat para sahabat, wahai sahabatku berilah aku pendapat gitu. Kemudian sahabat Rasulullah Abu Bakar memberikan pendapat gitu, wahai Rasulullah, majulah terhadap pendapatmu, insya Allah kami akan selalu bersamamu. Kemudian Rasulullah masih ingin meminta pendapat pada sahabat, kemudian Umar, Ali, dan sahabat-sahabat muhajirin lainnya memberikan pendapat yang sama seperti yang Abu Bakar sampaikan. Hingga akhirnya ada salah satu sahabat Rasulullah, yaitu Sa'ad bin Mu'az, yang dari kalangan kaum Ansor gitu, yang beliau mengatakan, wahai Rasulullah, seandainya engkau melewati lautan, niscaya kami akan terus bersamamu. Ya Masya Allah gitu, karena sebenarnya Perang Badar ini adalah
keinginan kaum muslimin untuk merebut kembali haknya yang dirampas oleh kaum musyrikin gitu. Sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kaum Ansor yang berasal dari Madinah kayak gitu, tapi karena bentuk kecintaan, kesetiaannya terhadap kaum muslimin, terhadap Islam, terhadap Rasulullah, akhirnya mereka ikut berperang melawan kaum musyrikin melalui perang Badar ini gitu. Jadi Nadia, pada saat itu karena Rasulullah sudah mendengar pendapat pada para sahabatnya, Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku, bergembiralah gitu, karena Allah telah menjanjikan dua hal, salah satu dari dua hal kepadaku, kabilah atau kemenangan menghadapi musuh. Demi Allah, aku seperti melihat tempat-tempat di mana mereka wafat gitu. Jadi seolah-olah Rasulullah itu sudah diberi gambaran oleh Allah untuk kemenangan melawan musuh pada perang Badar ini. Masya Allah. Nazah, jadi kan kaum musyrikin sama ulang Nazah. Nazah, Ini jadi kan apa namanya? Strategi Nazah. Nazah, jadi kan kaum musyrikin dengan Rasulullah itu kan berperang saat perang Badar kan Zah. Pasti kalau misalnya kita dengar saat berperang pasti bakal ada taktik, ada strategi tersendiri. Nah kira-kira Rasulullah ada nggak Zah menyiapkan taktik atau strategi untuk melawan kaum musyrikin? Oke, jadi pasti ada ya, Rasulullah itu sudah mempersiapkan bersama para sahabatnya gitu ya berbagai strategi-strategi supaya memenangkan peperangan ini. Misalnya yang pertama, pada saat itu Rasulullah membagi kaum muslimin itu menjadi 3 kelompok gitu. Kelompok yang paling kanan misalnya dipimpin oleh Zubair bin Awam, yang tengah Ali, yang kemudian yang sebelah kiri Mikdad kayak gitu. Kemudian di belakang-belakangnya Rasulullah itu buat seperti saf sholat gitu, berbaris gitu. Saf pertama itu nanti kaum memanah, saf kedua itu pasukan yang pegang lembing, kemudian saf ketiga itu pasukan yang memegang pedang kayak gitu. Dan mereka itu walaupun sudah dipersiapkan oleh Rasulullah tidak langsung berperang sampai menunggu isyarat perang dari Rasulullah SAW. Jadi selain itu kayak posisi juga gitu. Jadi karena kaum muslimin ini pertama kali sampai di lembah Badar itu, akhirnya mereka memilih tempat yang paling dekat dengan sumber air kayak gitu. Yang mau nggak mau kalau misalnya nanti kaum musyrikin datang, mereka itu akan menuju ke tempat yang sumber air tersebut kayak gitu. Dan juga pada saat itu mereka berada di posisi timur kaum musliminnya, sehingga ketika kaum musyrikin datang dari arah barat, mereka akan lihat ke arah timur, sedangkan matahari terbitnya dari arah timur, yang itu akan menghalangi penglihatan mereka terhadap kaum muslimin kayak gitu. Jadi setelah kaum musyrikin sampai di lembah Badar itu gitu ya, karena mereka udah jauh perjalanan dari Mekah menuju lembah Badar itu, mereka sudah pada kehausan gitu. Jadi ada salah satu dari kaum musyrikin itu yang namanya Aswad gitu ya. Dia itu langsung berlari keluar dari barisan menuju ke sumur yang dekat dengan markas kaum muslimin. Dia langsung berlari menuju ke tempat air tersebut. Nah, melihat kejadian itu, Hamzah bin Abdul Muthalib itu langsung dengan kudanya langsung menebas kaki di Aswad itu. Tapi Aswad itu masih semangat gitu, masih semangat untuk mengambil air tersebut, mungkin karena sudah kehausan gitu ya, dia berlari menuju ke sumber air tersebut kayak gitu, hingga akhirnya selangkah menuju sumber air tersebut, Hamzah datang dari belakang dan juga langsung menyerang Aswad hingga dia wafat kayak gitu. Kemenangan pertama yang diperoleh oleh kaum muslimin kayak gitu. Kemudian karena Aswad ini sudah meninggal gitu ya, kaum musyrikin kan jadi jadi geram kayak gitu. Kemudian kaum musyrikin ini menantang kaum muslimin untuk melakukan peperangan 3 lawan 3. Nah, jadi mereka itu dari kaum musyrikin mengutus 3 orang. Yang pertama Utbah bin Rabi'ah, kemudian Syaibah bin Rabi'ah, yang ketiga Al-Walid bin Utbah. Sedangkan kaum muslimin pertama mereka mengutus kaum Ansar, tapi kaum musyrikin nggak terima gitu. Akhirnya yang diutus itu adalah Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan juga Ubaidah bin Haris gitu. Jadi 3 sahabat dari kalangan keluarga Rasulullah itu diutus untuk melakukan perangan melawan kaum musyrikin itu. Duel berlangsung dan alhamdulillah duel tersebut dimenangkan oleh kaum muslimin kayak gitu, dan itu yang membuat semangat mereka semakin menurun kayak gitu. Sedangkan kaum muslimin semakin bersemangat untuk melawan kaum musyrikin tersebut kayak gitu, hingga akhirnya setelah mereka itu kalah gitu ya,
Rasulullah memberikan isyarat kepada kaum muslimin untuk melakukan peperangan. Jadi selama peperangan itu Rasulullah tak berdoa kepada Allah gitu. Walaupun sudah dijanjikan malaikat, Rasulullah tetap memberikan semangat kepada kaum muslimin, tak berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan pertolongan kayak gitu. Dan alhamdulillah gitu ya, tanpa menunggu waktu lama, Allah langsung memberikan pertolongannya dengan mengirimkan tadi ya 1000 malaikat menuju medan perang kayak gitu. Hingga akhirnya sebagai isyarat perangnya Rasulullah mengambil segenggam tanah kemudian dilemparkan ke arah kaum musyrikin kayak gitu. Dan qadarullah dengan pertolongan Allah, mata-mata dari kaum musyrikin itu kena debu yang dilemparkan oleh Rasulullah kayak gitu. Dan dengan seketika kaum musyrikin langsung menyerang kaum musyrikin gitu. Masya Allah ya Zab, perang Badar ini langsung di salah lagi. Nah, Masya Allah banget ya Ustazah, perang Badar ini langsung diikuti langsung dengan para malaikat melawan kaum musyrikin, Masya Allah. Nah, terus Zah, Nadia juga penasaran nih, bagaimana kondisi para pemimpin kaum musyrikin? Apa mungkin sudah gugur atau gimana Ustazah? Oke, jadi salah satu pemimpin besar yang memimpin kaum musyrik itu ada namanya Abu Jahal. Nah, Abu Jahal itu agak sulit sebenarnya untuk diserang gitu, karena dia itu dilindungi oleh 10 lapis pengawal yang berkuda gitu. Jadi untuk menuju ke Abu Jahal itu agak berat sebenarnya gitu. Tapi ada orang pemuda kakak beradik, yang satu umur 16 tahun, yang satu umurnya 15 tahun, masih sangat muda. Nah, jadi kaum musyrikin itu dipimpin oleh salah satunya itu adalah Abu Jahal. Nah, Abu Jahal ini sebenarnya sangat sulit sekali untuk ditaklukkan. Kenapa? Karena dia itu dilindungi oleh 10 lapis pengawal yang berkuda gitu. Jadi untuk menerobos ke Abu Jahal ini agak sulit sebenarnya gitu. Tapi ada 2 orang pemuda yang Masya Allah masih muda, satu umurnya 15 tahun, satu lagi umurnya 16 tahun. Nah, mereka berdua ini bertekad ingin menghabisi si Abu Jahal ini kayak gitu. Namanya itu ada Mu'az bin Afra dan juga Auf bin Afra. Nah, kedua ini kan nggak tahu mana Abu Jahal. Dia tanya kepada salah satu sahabat Rasulullah, Abdurrahman bin Auf. Wahai paman, yang mana Abu Jahal? Katanya kan, demi Allah aku ingin menghilangkan nyawanya karena ia telah sering menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mendengar perkataan pemuda ini, Abdurrahman tersenyum kayak gitu ya, karena melihat pemuda gitu ya kayak bocil-bocil mau menyerang Abu Jahal gitu. Setelah mereka melihat Abu Jahal ditunjukkan oleh Abdurrahman Abu Jahal, mereka langsung gitu ya, ibarat itu kayak anak panah yang baru ditembakkan gitu ya, secara cepat mereka langsung menuju ke Abu Jahal. Dengan pedangnya mereka menumpas kuda-kuda. Akhirnya mereka berhasil untuk menebas kaki Abu Jahal, yang akhirnya Abu Jahal terjatuh dari kudanya kayak gitu ya. Dan pada saat itu, di momen itu juga salah satu dari mereka itu wafat, gugur gitu ya, karena sudah diserang oleh pengawalnya. Satu lagi sebelah tangannya itu ditebas juga kayak gitu, hingga hampir putus tangannya kayak gitu. Tapi karena tangannya sudah hampir putus, sudah goyang-goyang gitu ya, itu nggak menyurutkan semangatnya untuk tetap berperang gitu. Dia mengambil sorbannya, kemudian mengikat tangannya. Setelah diikat tangannya, ia kembali menuju ke medan peperangan dan kembali melawan kaum musyrikin kayak gitu. Karena dirasa udah agak tangannya ini mengganggu, ya nggak berfungsi dan mengganggu, dia kembali lagi keluar lagi dari medan perang. Dia injak ke tangannya, dia tarik tangannya hingga putus gitu, jadi tebas lagi tangannya. Jadi sebelah tangan aja kayak gitu. Jadi demi berperang biar nggak mengganggu, jadi dia rela mutusin tangannya gitu ya. Iya benar, jadi sebelah tangannya diputuskan, kembali lagi menuju ke medan perang gitu. Jadi kalau Abu Jahal tadi kan masih belum meninggal ya, cuma jatuh aja kayak gitu. Ada salah satu sahabatnya Rasulullah juga, yaitu Abdullah bin Mas'ud gitu ya. Abdullah ini sering diejek sebenarnya sama Abu Jahal karena tubuhnya tuh kecil gitu ya, diejek oleh Abu Jahal. Mas'ud yang melihat kondisi Abu Jahal yang sudah nggak berdaya lagi, diambil pedangnya, ya, akhirnya dia membunuh si Abu Jahal ini. Jadi Abu Jahal gugur di medan perang itu. Masya Allah banget ya Zah. Nah Zah, kira-kira selain peristiwa yang Ustazah sebutkan tadi, apa mungkin ada lagi ya Zah, kayak peristiwa besar yang lainnya? Gitu Zah.
ulang Ustazah. Oh jadi gitu ya Ustazah. Nah Zah, kira-kira ada nggak peristiwa yang besar juga nih Zah yang terjadi di bulan Ramadan selain yang Ustazah sebutkan tadi? Masih ada peristiwa besar lain yang terjadi di bulan Ramadan selain Perang Badar dan juga nuzul Al-Quran. Yang peristiwa lainnya itu adalah Fathu Mekah. Nah, jadi Fathu Mekah itu atau sering kita kenal dengan pembebasan kota Mekah. Jadi pada saat itu kaum musyrikin lagi-lagi mereka itu melanggar perjanjian Hudaibiyah. Nah, itulah yang memutuskan akhirnya Rasulullah bersama para sahabatnya yang pada saat itu pasukan mereka sudah besar, sudah 10.000 pasukan. Pada saat itu mereka bergerak dari Madinah menuju Mekah untuk melakukan pembebasan kota Mekah pada saat itu gitu ya. Bayangkan ya perjalanan yang jauh gitu ya di tengah padang pasir yang panas, nggak pakai mobil tapi pakai unta, mereka perjalanan jauh dalam bulan puasa gitu karena Fathu Mekah ini terjadi pada tanggal 10 Ramadan gitu. Jadi pada puasa-puasa mereka bergerak dari Madinah menuju ke Mekah melakukan pembebasan kota Mekah ini. Ada salah satu sahabat Rasulullah ya salah satu orang-orang musyrikin itu yang sudah tahu apa yang disampaikan sama Rasulullah gitu. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan mereka akan selamat. Barang siapa yang masuk ke masjid-masjid mereka akan selamat. Pas Masjidil Haram maksudnya ya. Barang siapa yang masuk ke rumah mereka dan menutup pintu mereka akan selamat gitu. Karena sebenarnya ketika ada kabar kaum muslimin ini mau menuju ke kota Mekah mereka sudah ketakutan gitu. Karena pasukan muslim itu udah besar, sudah 10.000 orang gitu. Tapi qadarullahnya gitu ya, Masya Allahnya Rasulullah ini gitu, ketika mereka sampai di kota Mekah mereka tidak melakukan pertempuran. Yang terjadi adalah mereka itu hanya menghancurkan berhala-berhala yang terdapat di kota Mekah tersebut, tidak ada pertumpahan darah. Padahal kan ceritanya kaum musyrikin sudah melakukan pelanggaran perjanjian. Harusnya kaum muslimin balas dong dengan peperangan di kota Mekah, tapi Rasulullah tidak melakukan pertumpahan darah di sana. Mereka hanya menghancurkan berhala-berhala sehingga ketika waktu zuhur tiba Rasulullah memerintahkan Bilal untuk memandangkan azan pertama kali di kota Mekah tersebut. Nah, selain itu juga kisah yang mungkin dekat dengan kita itu adalah peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia. Oh, jadi awal kemerdekaan Indonesia sendiri itu terjadi pada bulan Ramadan ya, Ustazah? Iya, benar. Jadi peristiwa pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945 itu bertepatan dengan 9 Ramadan gitu. Jadi pada waktu sahur gitu ya, yang orang-orang sebelum makan sahur, para pejuang-pejuang kita itu mereka mengetik teks proklamasi yang nantinya dibaca pada jam 10 di hari Jumat gitu. Dan tempat pembacaan teks proklamasi itu yang kita kenal dengan Jalan Pegangsaan Timur nomor 6 itu ya, itu merupakan rumah yang diwakafkan oleh salah satu pedagang muslim gitu. Beliau mewakafkan rumahnya untuk dibacakan teks proklamasi pada saat itu. Jadi Masya Allah sebenarnya peristiwa kemerdekaan negara kita gitu terjadi pada hari yang sangat spesial yaitu hari Jumat, dan juga terjadi pada bulan yang spesial yaitu terjadi pada bulan Ramadan gitu. Masya Allah banget ya Ustazah. Rupanya banyak banget kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada bulan Ramadan. Nah, jadi teman-teman jangan ada lagi alasan untuk malas-malesan, mager-mageran, dan melakukan hal-hal yang gak penting. Karena pada bulan Ramadan kita tuh harusnya memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Karena di bulan Ramadan banyak banget peristiwa peperangan, terus pertumpahan darah, dan perjuangan-perjuangan lainnya yang terjadi pada bulan Ramadan. Nah, jadi teman-teman jangan ada lagi alasan untuk nggak sanggup lagi ya ke sekolah karena mungkin puasa, karena udah lemas. Nah, jadi mulai sekarang marilah kita lebih perbanyak tilawah, perbanyak zikir agar kita mendapatkan amal yang banyak. Amin. Nah, semoga amal kita dari awal Ramadan sampai hari ini diterima oleh Allah. Amin. Amin. Sekian podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.